Mohon maaf, tidak diperkenankan untuk memperlihatkan alat. Ya. Ya. Terima kasih, waktu Anda sudah habis. Terima kasih Pak Wakil, Pak Bupati. Iya, masih ini. Barangkali mau menambahkan? Cukup. Fiskal Kabupaten Tasikmalaya dari 3,7 triliun hanya 10% saja yang dari PAD. Perlu saya koreksi sedikit, bukan 10%. Kapasitas fiskal kita sebetulnya hanya 4,6%. Ya betul lah seperti itu kira-kira. 10% itu di bawah karena termasuk di dalamnya adalah earmarking. Ada dana-dana yang tidak bisa kita pakai seperti ke hal-hal yang lain, bos dan seterusnya. Kami akan menyelesaikan tentang jalan yang buruk kondisinya. Tentunya kami pun sangat sadar bahwa keterbatasan anggaran ini menjadi salah satu alasan yang sangat klasik. Ini yang banyak dikeluhkan tetap masalah infrastruktur, Pak. Karena RPJMD kita telah ditetapkan. Salah satu yang mengetuk palunya adalah mantan ketua DPRD yang hari ini menjadi wakil. Begitu kira-kira. Yang seolah-olah hari ini selalu dijadikan momok, kita kurang anggaran, kita sedikit PAD, padahal upaya kita sejauh ini belum optimal. Hapunten nukasun, apa yang disampaikan Ki Adi benar secara keseluruhan, tetapi tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Sedikit menambahkan, kami urusan infrastruktur, jalan mulus, kahirupan alus, China ngayah, masyarakat nabungah, irigasi yang tertata adalah sarana yang penting. Baik, terima kasih, waktu Anda telah habis. Perilaku oknum pejabat dan pengusaha yang kong kaling kong dimonopoli oleh segelintir orang saja. Kontestasi ini adalah rutinitas biasa, otak boleh panas, hati tetap tenang. Debat perdana dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang digelar di salah satu hotel pada Selasa 29 Oktober 2024 malam berlangsung hangat di pertengahan sesi hingga lumayan panas menjelang akhir. Pasangan calon nomor urut 1 dan 2, Iwan Saputra, Dede Muksid Ali, dan Cecep Nurul Yakin, Asep Sopari tampak agresif menyerang Ade Sugianto, Ip Miftahul Fawaz dengan melontarkan pernyataan dan pertanyaan yang menohok Ade Sugianto selaku petahana bupati. Iwan Saputra diantaranya mengungkit soal tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya. Mantan Kepala Bapeda di pemerintah Kabupaten Tasikmalaya itu pun mempersoalkan jalan rusak, mandeknya pembangunan rumah sakit, dan penyebaran penyakit menular. Dalam kesempatan ini, Iwan tampak mendominasi podium, sedangkan pendampingnya, Dede Muksid Ali, mendapatkan jatah bicara yang sedikit. Sementara itu, Cecep Nurul Yakin menyinggung soal fiskal dan rendahnya investasi yang masuk Kabupaten Tasikmalaya, serta menuding hubungan Pemkab Tasikmalaya dengan pemerintah provinsi dan pusat berjalan buruk. Panjang jalan di kita ada kurang lebih 1.230 km. Yang saya cashback dulu ke belakang, pada tahun 2002, dari 1.230 km tersebut tidak satu jengkal pun yang di hot mix. Inilah kerja keras yang dilakukan oleh almarhum Pak Tatang Pranurakin yang mencoba untuk mengaspal jalan kita dan jangan sampai jalan kabupaten tidak beraspal. Demikian pula dilanjutkan dengan pekerjaan dari Pangersa Pak Urusanul Ulum. Selesai mereka menyatakan Bapak Ibu sekalian dari 2022, dari 2002 sampai kemudian pada tahun 2019 jalan kita baru bisa selesai 67,58%, artinya masih ada sisa. Pada saat kita mau maju, saudara-saudara sekalian, COVID menghalangi kita untuk melaksanakan itu. 2 tahun kita tidak membangun, dan itu semua orang paham. Baru kemudian pada tahun 2023, terima kasih kepada semua pihak, jalan kita kembali bisa maju sehingga hari ini tercatat 74,69% jalan kita. Artinya dengan segala hormat saya harus berterima kasih kepada sebelah pihak karena kondisi jalan kita 74,6 ini meskipun masih ada 24% lagi yang belum, itu sudah di atas rata-rata jalan nasional yang hanya 65%. Kami juga tahu persis di zaman
APBD provinsi tidak pernah kurang dari 500 miliar, saat ini kurang dari 100 miliar. Maka itulah yang akan kami ikhtiarkan agar rakyat Kabupaten Tasikmalaya menikmati jalan mulus selayaknya, seharusnya seperti itu. Kami banyak mendapati keluhan tentang jalan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, khusus tentang jalan raya Salopa, Cikatomas, Pancatengah sampai Cikalong, dan ini dikeluhkan oleh berbagai armada yang ada di wilayah Tasikmalaya Selatan. Ini kan jalan utama yang menghubungkan antara kota Tasikmalaya dengan Tasikmalaya Selatan, dan jalannya kondisinya sangat rusak, dan tentunya ini akan membebani masyarakat, mengakibatkan high cost ekonomi, tingginya ekonomi, terjadi kemahalan, terganggunya tentang tata niaga, terutama masalah tata niaga yang akhirnya mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok ini menjadi mahal di beberapa titik. Saya akan sedikit menanggapi apa yang disampaikan saudaraku Pak Iwan Saputra terkait dengan jalan yang ada di Cikatomas Salopa yang masih kondisinya, mudah-mudahan hari ini PUPR bisa menyelesaikannya di tahun ini, mudah-mudahan, karena itu sudah akan diperbaiki. Ini yang banyak dikeluhkan tetap masalah infrastruktur, Pak. Maka saya tadi ketika ditanyakan jalan, jawaban Bapak belum puas. Maka bagaimana upaya yang maksimal ketika nanti Bapak terpilih, ya, dan infrastruktur ini menjadi betul-betul terlaksana dalam 5 tahun ke depan. Ini bukan janji, karena RPJMD kita telah ditetapkan. Salah satu yang mengetuk palunya adalah mantan ketua DPRD yang hari ini menjadi wakil, begitu kira-kira. Yang pertama, kita sekali lagi kita membangun secara bertahap, tahap demi tahap dalam perencanaan Mohon kami. tenang. Dalam perencanaan kami yang telah hari ini sudah menjadi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, memang 2027 itu infrastruktur kita sudah selesai. Mudah-mudahan Allah mengizinkan itu, mudah-mudahan. Yang pertama adalah bagaimana mengoptimalkan tanda petik yang hari ini disediakan oleh pemerintah pusat. Tentu saja. Kenapa? Karena yang salah satu di antara teman-teman sekalian ini mau pakai HU atau tidak terserah. Tetapi bahwa ketika infrastruktur kita terutama jalan sudah mencapai 74%, Pak Iwan, ini ternyata SIPD-nya ditutup. Sehingga kita harus mencari alternatif yang lain. Alternatif yang lain itu adalah bagaimana memanfaatkan program Infres Jalan Daerah. Dari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, baik itu menyangkut persoalan tentang angka pengangguran, tingginya angka kemiskinan, ranking tertinggi ke-8 di Jawa Barat, rusaknya infrastruktur jalan dan irigasi, tingginya angka kematian ibu pada saat melahirkan tertinggi di Jawa Barat, tingginya penyebaran penyakit menular HIV/AIDS dan penyebaran narkoba, serta kekurangan sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dan persoalan lainnya. Untuk mendorong kesenjangan, kami Paslon 2 memiliki program Desa Cerdas. Kelima, minimnya anggaran diakibatnya buruknya silaturahmi ke pemerintah provinsi dan pusat. Keenam, perilaku oknum pejabat dan pengusaha yang kong-kalingkong dimonopoli oleh segelintir orang saja. Ketujuh, anggaran banyak digunakan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan rakyat. Kontestasi ini, termasuk di dalamnya debat ini, kami anggap ini bukanlah saatnya kita untuk saling menjelekkan satu sama lain, untuk saling menyerang satu sama lain, dan kita harus saling menghargai. Kenapa? Karena saudara-saudara sekalian, kontestasi, kampanye, debat ini hanya upaya semata-mata untuk melengkapi doa kita semua. Allah yang akan mentakdirkan siapa yang akan memimpin Kabupaten Tasikmalaya ke depan.
Ketika Khalifah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah, beliau mengatakan lastu bi khairikum. Saya bukanlah yang terbaik dari kalian, karena hakikatnya manusia itu saling mewasiati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Karena itu saya mengingatkan kontestasi ini adalah rutinitas biasa. Otak boleh panas, hati tetap tenang.